Lucu lagi dapat namanya ini di kamar mandi loh. Apa tuh? Roket ini. Oh, roket ini. Roket chicken di kamar mandi. Saya S3, Mas. Ah, serius? Enggak, saya lulusan S3. S3. SD, SMP, SMA. Ya, nggak Ya kan, ngerti ini saya. pertanyaan gampang loh Pak. Tolong jangan bikin susah Pak ya. Halo Boys and Girls, jumpa lagi sama gue, Tuan Muda Hatta ya. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang tentunya The Hashtag selalu memberikan terbaik buat penonton kita. Ya, beliau ini seorang from zero to hero, sama dengan slogan The Hashtag from thinking to something. Langsung aja kita sambut yuk, Bapak Nurul Atik. Halo Pak. Halo Mas Kris. Ya ampun, boleh dilepas dulu Pak maskernya. Iya, saya sudah melihat Bapak itu dari TV ke TV, udah sering syuting. Wah, kayaknya ini menginspirasi buat saya juga. Dan akhirnya saya mau undang Bapak Nurul untuk hadir di Has Kreatif. Kayak gitu. Sama, saya juga sering lihat hanya di TV aja. Oh gitu. Ternyata luar biasa, masih muda banget ya. Saya masih mudanya. Terima kasih Pak. Terima kasih pujiannya. Hanya lihat di TV terus ya, bisa tatap muka. Iya, kan jadi kita berteman ya. Amin. Kalau saya ya. ke Jogja, saya kontak Bapak Nurul. Siap. Gitu. Ya. Ya, Boys and Girls, ini perlu diketahui. Bapak Nurul ini di Jakarta itu hanya sekian hari aja. Memang hari ini kebagian datang ke Jakarta dan langsung hadir di Has Kreatif. Ya Pak ya? Iya. Kenapa sih gak mau tinggal di Jakarta aja, kan biar usahanya makin jaya gitu loh. Cabangnya makin banyak. Kan Bapak seorang pengusaha ya. Enak di desa. Kenapa Pak? Oh, masih banyak lihat hijau-hijauan gitu. Jadi pikirannya seger gitu. Oh gitu. Karena depan rumah saya sawah semua. Sawah, sungai masih ke sawah juga kan saya. Kalau di sini nanti nggak bisa nyangkul apa ini nggak ada sawah. Nah lo. Kan iya benar. Kan kerjanya nggak seperti itu. Udah sukses, udah punya segalanya. Karena orang juga, tua Pak. saya kan petani ya. Jadi saya ya masih harus bertani ya, nggak bisa ninggalin situ juga gitu. Kalau di rumah tinggal sama orang tua juga? Enggak, orang tua udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Mertua masih ada. Oh, mertua masih ada ya. Masih. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, yatim piatu ya. Oh gitu. Iya, masih yatim piatu, ini harus disedekoi nanti. Aduh, nggak kebalik ya. Aduh, ini beliau ini sosok yang luar biasa banget ya Boys and Girls ya. Aku agak cerita sedikit aja. Beliau ini dulu pekerjaan seorang cleaning service dan akhirnya menjelma menjadi seorang pengusaha sukses. Chicken rocket. Rocket chicken ya, yang sudah berapa Pak cabangnya? 968. 900. Berikan tepuk tangan buat Bapak Nurul. Itu keren Pak ya. Mohon maaf, usia sudah berapa? Kira-kira berapa ya? Masih muda saya itu aslinya. Sepertinya 45 ada Pak. Ya lebih. Oh lebih ya. Ya nggak apa-apa. 55. Ya. Oke. Ya udah Pak. 55. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita punya sedikit liputan nih. Ya. Ini dia. Mengenal Bapak Nurul Atik, mantan office boy yang sukses buat usaha beromset 1,2 triliun. Nah, itu uang atau uang, Pak? Ini 2019 loh, bukan sekarang loh. Oh ini berita 2019. Kalau sekarang berapa omsetnya Pak? Rahasia. Waduh. Ini ada maksud ini. Omsetnya berapa Pak? Ya nambah banyak lah. Nambah banyak. Iya. Kenapa Bapak nggak mau menceritakan ke saya? Ya kalau 1,5 ya ada. 1,5. Makanya kemarin di media itu ya agak kacau sedikit ya. Iya. Kali itu berita 2019. Tapi baru ya beberapa bulan lalu dia comot berita dari situ 12T. Ini nggak ada titiknya gitu loh. Kan nggak apa-apa kan jadi banyak. Saya nggak masalah kalau saya Iya. gitu loh, karena saya juga bayar pajak tertib gitu. Iya, Nggak masalah saya. Ya ini kan ya khawatir ada yang gimana gitulah ya. Mestinya kan 1,2 T. Tapi itu nggak ada titiknya. Memang alasannya. Kalau saya sih seneng aja, malah viral ya. Tetap pengusaha butuh viral ya gengs. Wah, harus. Karena media yang besarkan loh. Benar. Media ini membesarkan. Nggak ada media saya nggak bisa besarkan ini. Benar juga. Gitu. Tanpa media juga kita belum tentu bisa ketemu ya Pak. Betul sekali. Gitu.
Tapi ya 12 triliun ya kalau aku sih jujur ya emang senang-senang aja sih Pak ya. Nggak ada yang perlu Nggak perlu. dipergunjingkan ya. Oh, ini kayak gini, itu kan salah. Karena media itu kan nggak konfirm ke saya. Nah, terus ada yang balas, oh itu salah, nggak ada titiknya. Oh iya benar gitu. Nah, Ceritain dong Pak awalnya gimana berbisnis chicken rocket ini Pak. Rocket Chicken. Iya Rocket Chicken. Balik mulu gue ya Iya. gengs. Rocket Chicken ya Pak? Rocket Chicken meroket ayamnya itu gitu kan. Oh, Jadi saya tuh kan mulai dari cleaning service karena saya punya ya. pengalaman ya. Kalau saya banyak punya teman-teman Chinese ya, banyak ya teman-teman saya itu yang Chinese yang main ke sana ke sini. Karena saya semua kalangan saya ya pengen berteman bersaudara. Kalau sama dari teman-teman saya itu usia 24 25 itu kan sudah bekerja, sudah punya usaha, sudah punya bisnis sendiri ya. Iya. Karena dididik orang tuanya dari kecil, dari merangkak sampai kuliah selesai udah punya usaha sendiri. Kalau saya itu kan dididik bekerja kan, kalau dulu kan bekerja ke ladang, ke sawah. Sedangkan kalau bisnis kan mungkin saya harus belajar lagi mulai dari cleaning service. Nah disitulah mulai saya harus belajar di situ untuk bekerja. Ibaratnya saya bekerja di situ pengalaman 9 tahun baru mulai kelihatan. Berarti kalau 9 tahun saya kerja 9 tahun berarti tiap hari kerja ya ibaratnya 8 jam. Kali sekian itu berapa ribu jam kerja. Nah, itu kan kita baru menguasain. Karena kita fokus untuk pengalaman di situ. Baru kita punya ilmu. Dulunya bekerja di perusahaan apa Pak waktu jadi office boy itu? Di California Fried Chicken. Oh, ada kaitannya Oh rupanya Pak ya? iya, itu didikan perusahaan itu sangat luar biasa. Benar-benar dari bawah sampai manajemen, sampai rugi laba, sampai marketing semua dididik. Kan ada restoran yang kalau mungkin cleaning service, office boy saja. Iya benar. Cook saja. Iya benar. Manajer apa? Manajer operasional, manajer marketing, manajer. Nah, itu kan beda-beda. Kalau ini memang dididik semuanya harus bisa. Semua harus bisa. Semuanya harus bisa, menghitung HPP, Terus apa kaitannya Pak antara office boy harus sampai merambah ke pembukuannya itu Pak? Nah, karena kan di perusahaan ini dididik semua ada jenjang karir. Jadi saya dari office boy terus naik lagi jadi tukang cuci piring, habis cuci piring helper cook jadi cook jadi kasir jadi supervisor. Sampai pengalaman jenjang karir saya sampai dengan posisi area manager waktu itu. Area manager. Nah, disitulah mulai titik jenuhnya saya, mumpung saya masih muda gitu kan. Iya. Saya harus keluar dari zona nyaman ini. Walaupun nggak nyaman aslinya, karena gajinya ya nggak besar tapi cukup buat makan. Nggak mau sharing ke kita Pak, waktu jadi office boy berapa Gajinya per bulan? 25.000 Per bulan? Iya. Ah masuk. Iya, sekitar 89 itu 25.000. Atau 89 itu? Iya, saya harus ngekos di Semarang karena saya dari Jepara, harus ngekos di Semarang. Kerjanya di Jalan Pemuda, saya ngekos di Pedurungan. Setiap hari itu jalan 2 kilo pasti. Karena kalau naik angkutan semua minus uang saya. Bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya karena saya lulus sekolah, bagaimana saya nggak minta orang tua, tapi saya minta kakak saya satu kos sama kakak saya. Biar bagi dua gitu. Ya numpang kakak. Kalau kakak sama masih single gitu ya. Kakak masih single, udah bekerja dan kuliah. Yang ikut satu rumah. Dulu nggak sempat ini Pak dibully atau dihina oleh orang-orang sekitar ketika Bapak jadi office boy? Ya pernah ya namanya dibully, saya ngepel karena depannya kampus diinjek-injek. Saya pakai topi, Mas di dalam kok pakai topi, emang panas gitu. Ini ada AC-nya kok. Duh kok kayak gini ya, padahal dia nggak makan gitu. Teman saya nggak terima, diajak keluar rule, saya hajar gitu. Ya kan taekwondo, kamu nggak usah ikut-ikutan, ini urusan saya gitu loh, biarin. Saya sabar-sabarin, dia pegang gitu. Terus saya bilang gini, silahkan kalau berani megang, Anda gentle, saya bilang. Akhirnya dia sadar juga, Anda beruntung bisa kuliah. Kalau saya orang tua saya minta kuliah bisa, tapi kan saya kepingin mandiri.
Anda beruntung, belum tentu kedepannya seperti apa nanti. Akhirnya dia gentle juga minta maaf. Itu orang orang asing? Bukan. Itu siapa sih Pak? Kan ini restoran, depan itu kan kampus mungkin dia nggak kuliah kan pada masuk ke kayak kalau dulu sih plaza gitu ya, tapi nggak sebesar sekarang nih. Berarti notabene Bapak nggak kenal dong dengan nggak kenal itu. Tapi kok kurang kerjaan ya? Ya itu sebetulnya saya ambil positifnya aja, bahwa teman-teman di situ mendidik saya untuk punya mental kita mental diri kita, nahan emosi, terus kita harus belajar bahwa ini adalah motivasi saya untuk maju gitu. Nah, pertama kerja, terus berikutnya bulan puasa, orang tua saya nangis. Karena puasa kok jualan nasi jualan makanan, dosa. Bingung saya. Itu gimana tanggapan dari Bapak Nurul? Saya tanggapannya, saya kerja, kalau nggak kerja nggak berangkat berarti kan dikeluarin. Nah, untung kakak saya bisa menjelaskan bahwa itu dapat pahala, walaupun puasa memberikan makan orang yang nggak puasa. Semua orang tidak ada yang nggak puasa, itu juga dapat pahala, nggak apa-apa gitu. Baru orang tua menerima. Untungnya orang tua dengan kakak maksudnya bisa mengerti. Bisa mengerti. Pekerjaan Bapak Nurul pada saat itu adalah mungkin pelayan gitu ya, harus menyajikan makanan untuk pembeli gitu kan. Pembeli ya. Satu udah puasa bekerja kan udah dapat pahala. Ini orang nggak puasa, nggak ada yang masak, kita udah ngasih kan juga. Dia kan juga beli kan pahala juga. Kita bekerja ya untuk kehidupan kita juga. Jadi dijelasin bahwa ini pahalanya malah berlipat-lipat gitu, supaya orang tua tenang dan bisa mengerti gitu. Bisa mengerti. Iya. Terus atasan yang di perusahaan Bapak dulu pernah telepon Bapak nggak? Misalnya mengucapkan selamat, Bapak Nurul sekarang sudah berubah keadaannya. Sepertinya kok perusahaan ini malah justru kalah lebih besar daripada perusahaan Bapak Nurul. Bukan bos gitu. saya ya, tapi kalau atasan saya, guru saya yang didik saya, mulai saya dari bawah sampai area manager, beliau jadi regional manager, pernah kok ada di gedung sini Balai Kartini kalau nggak salah, apa di mana itu, sama-sama saya dapat penghargaan sama naik panggung gitu ya. Itu turun, loh kok Pak Anton di sini, guru saya peluk ini, beliau malah sungkem saya, cium tangan saya. Bapak ngawur, Bapak itu guru saya gitu loh. Saya mestinya Bapak duduk, saya yang di bawah ini gitu. Beliau bangga banget, beliau senang banget gitu. Peluk saya, sukses ya Mas Nurul, sukses ya gitu. Guru saya, kalau ketemu itu guru saya. Mungkin gak ada yang menyangka juga ya Pak, dari office boy kok bisa punya outlet sendiri, bahkan sampai cabangnya banyak. Ya kalau Allah sudah mengendakin ya masuk akal. Bapak tadi ngomongin soal penghargaan nih, aku langsung kutip. Ya, ini kita juga punya liputan ya Pak ya. Saya sedikit berita lah. Nih, Bapak Nurul memegang piagam penghargaan ya, Digital Popular Brand Award tahun 2017. Ini kok ada 2 foto Pak? Maksudnya Bapak dapat 2 kali gitu? Apa gimana? Banyak ya, saya kalau hal seperti itu banyak sekali. Oh banyak, nggak cuma ini aja? Banyak sekali, hampir. Tahun berapa aja Pak? Mulai tahun 2013 mungkin ada 14. Cuman akhir-akhir sebelum pandemi kita nggak dapat ini, kita nggak pernah ambil. Yang ini banyak kok saya. Berarti total udah berapa penghargaan yang Bapak Nurul terima? Banyak. 10 kok. Ada? Itu kalau digital popular brand itu hampir tiap tahun itu saya. Bertiap tahun ya? Iya. Franchise fried chicken ini ya saya dapat juga. Dapat juga. Iya. Okay. Saya bangga sekali melihat ini. Saya seumur-umur 13 tahun merintis di dunia hiburan nggak pernah dapat piagam Pak. Sedih hidup aku Pak. Tapi Bapak Nurul udah bisa pegang achievement ya, berarti ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan kayaknya semua tujuan dan target udah tercapai. Selama ini Bapak sudah cukup puas atau masih mau belajar lagi Pak? Atau mau bisnis yang lain lagi gitu? Saya mau belajar. Kalau biasanya artis presenter itu kan bisa jadi pengusaha.
Oh iya. Kalau pengusaha kan nggak bisa jadi artis. Ini saya kesini mau belajar sama Mas Kris. Oh, jangan Pak. Nanti job saya hilang Pak. Wah bahaya ini. Iya, lo kan bisa jadi pengusaha, Mas Kris gampang jadi pengusaha. Itu. Ini jadi nggak bisa. Ini saya harus belajar ini. Belajar acting ini kan grogi gitu. Jadi ada ya Mas, saya yang masih harap impian saya yang belum tercapai. Namanya orang sukses itu kan relatif ya. Dari sudut pandang mana belum bisa. Karena waktu saya mendirikan perusahaan ini, saya ada tim. Kita besar ini kan karena super tim bersama tim-tim saya. Kan nggak bisa kalau kita sendiri. Jadi saya mendirikan, setelah buka, saya jalan-jalan di Surabaya. Ada rumah kok bagus-bagus kayak gini ya gitu. Kapan kita punya? Besok kalau muka-muka roket besar, kalian tak bikinin rumah yang sama. Di situ kekeluargaan tim kita ada. Oh jadi itu rumah itu buat timnya sebetulnya tinggal? Untuk 7 orang. Pertama kali yang ikut saya. 7 apa 8 orang sekitar itulah. Nah ini memang proses perizinan, proses pengerangan dan yayasan. Untuk sementara sih yayasannya baru TPQ, pengennya ada yayasan sekolahan ya. Ini sih udah berjalan ya, ada santrinya 79. Santrinya. Doanya. Ya pasti aku doain Pak ya. Ya. Impiannya itu. Oh seperti itu ya. Ya. Keren banget itu Pak ya, punya rezeki lebih tapi bisa memikirkan orang lain supaya bahagia. Akhirnya mendirikan santri juga. Wah ini wajib ditiru boys and girls. Biasanya mah orang kalau udah sukses ya udah fokus dengan dirinya sendiri gitu. Ya itu kalau nurutin kehidupan dunia nggak akan selesai. Tapi saya bagaimana sih bisa berguna untuk masyarakat, itu yang mungkin kan ada mungkin orang penting sama orang baik. Kalau saya suruh milih kan mendingan jadi orang baik kan. Alasannya apa? Ya kalau baik kan bisa ke semuanya bisa. Kalau penting kan mungkin hanya job-job tertentu. Kalau orang penting kan ya sampai disanjung-sanjung, sampai dipersilakan spesialis semua kan. Masuk, wah ini orang penting harus dikawal gini. Kalau saya kan pengennya normal hidup. Jadi bisa ke semua kalangan bisa masuk. Berarti Bapak tidak ada cita-cita mau jadi anggota DPR nggak ada? Enggak. Enggak ada ya? Enggak. Kali aja kan dari pengusaha mau jadi anggota dewan biar punya benderanya kenceng gitu Pak? Enggak. Oh enggak ya? Saya pengen hidup semua kalangan bisa. Oke. Hal tersulit apa Pak Nurul untuk merintis bisnis yang sekarang ini Bapak lagi jalanin? Sebetulnya itu tadi ya kun fayakun mungkin itu kembali itu. Untuk roket ini alhamdulillah Mas Kris. Saya memutuskan perusahaan keluar dari perusahaan yang lalu. Sebetulnya sebelumnya jadi pertama kan CFC. Terus saya merintis bertiga. Ya, maaf nggak aku sebutin. Saya di situ posisi direktur. Gaji di Jogja hanya pendidikan SMA. Gaji saya udah 10 juta dinaikkan 15 juta. Terus punya saham 8%. 8% waktu itu dividen 3 bulan saya ambil aja dapat 600 juta. Gede loh di Jogja dengan kondisi 2009 itu. Besar sekali. Jadi saya keluar dari situ, buat kenang-kenangan lah, saya pengen sedikit mobil premium waktu itu. Udah dari situ saya buat beli Fortuner waktu itu. Sampai ada kan itu di acara From Zero to Hero Metro TV kan ada mobilnya di situ. Sampai sekarang ini 7 bulan nggak dipakai. Ini mau dijual, jangan, buat kenang-kenangan. Nggak ada yang mau pakai mobil itu buat kenang-kenangan. Nah saya merintis ini hanya waktu cuma 1 bulan. Saya mau keluar, saya bikin brand baru. Saya harus berdiri sendiri. Tapi saya kan harus minta izin orang-orang terdekat, istri, ya teman-teman saya, minta doa restunya gitu. Dari restu inilah mungkin terkabul juga. Sebetulnya lucu, nama ini saya target saya tanggal 20 Februari 2010 buka ya. Namanya waktu itu apa? Royal Chicken udah berdiri gini. Ada orang ponakan, ada saudara, Om jangan Royal Om, Royal bahaya, nanti ini istrinya banyak, ini banyak. Oh maksudnya Royal image-nya kan nggak bagus Mas. Iya sih benar. Padahal itu artinya pemborosan juga. Hura-hura ini segala ya. Benar. Akhirnya turun gitu. Terus
real. Real, Real apa real? real, real. Oh iya real, oke. Ada yang ngertiin valuta mata uang Arab Saudi. Oke, bagus. Artinya waktu itu. Yang terakhir saya nggak masuk akal juga. Kakak saya, ya udah, karena kakak saya yang mendidik saya, kamu pun nggak mau mendirikan perusahaan kok diinjek-injek orang ini. Apa Mas kok diinjek-injek orang, artinya apa? Mau bikin perusahaan kok diatur-atur orang. Bukan diinjak-injak orang banyak. Injak orang banyak. Diartikan apa? Rel kereta. Oh, rel kereta. Real loh. Iya. Astaga, aku baru mudeng, Pak. Rel kereta. Loh, logikanya bisa bawa orang banyak loh, bermanfaat loh. Bener nggak? Tapi itu kan dibawa terus kamu. Nah ini berarti saya harus ngasah otak ini. Biar di atas tuh gimana. Dan lucu lagi dapat namanya ini di kamar mandi loh. Apa tuh? Roket ini. Oh, roket ini. Roket chicken di kamar mandi. Bener sumpah. Jadi langsung lagi mandi nih. Setelah mikirin, saya tinggal 15 hari harus buka. Karena saya tim saya yang sekarang GM, regional manager 7 orang, ada brand finance-nya, head warehouse, itu sudah mutusin keluar sama saya. Dan brand belum ada. Dia gaji udah 4 juta, 5 juta itu waktu itu. Saya ikut Bapak. Ikut kemana? Nggak tahu Bapak mau kemana. Nggak ngerti, saya bilang gitu. Pokoknya saya ikut. Ini surat pengunduran diri saya. Kan saya waktu itu kan direktur di situ. Ya itu, karena udah stres Mas. Gimana ini udah dibebani kayak gini. Istri saya, Mah saya keluar dari perusahaan ini. Terus mau kemana? Usaha sendiri, minta doanya. Istri saya, ya yang penting Papa senang hatinya. Keluar air mata Mas. Mungkin kayak ya sedih karena istri saya sejak saya kerja yang dulu belum pernah ini ya, ibaratnya saya jatah bulanan juga enggak. Apalagi anak satu, terus anak saya yang kembar baru kandungan itu, istri saya kan bikin kue. Dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi kerja sendiri bikin kue Mas. 600 kue, kadang donat, kadang pisang. Kalau saya kan kerja waktu itu kalau nggak capek ya bantuin. Kadang bikin donat, kenapa sih? Pernah bikin lihat bikin donat nggak Mas? Ya itu setahu aku pakai cetakan ya Pak. Cetakan. Kalau gorengnya? Gorengnya gimana? Gorengnya ya ketika udah dicetak ya diangkat terus digoreng. Digoreng kan jadi kecil itu. Nah ini tradisional kan dicetak, masukin minyak, terus pakai stick diputar gini. Oh, diputar gini. Oh, dia jadinya gede gitu ya Pak. Gede, kalau saya ngantuk jadi melebar gini. Emang pernah ngantuk Pak? Iya. Gitu-gitu. Kerja keras saya sama istri itu. Ngantuk gini, kan harus ada standarnya sebenarnya. Ya kalau dan kindunan sudah profesional lah. Kalau ini ya, kan mungkin masih home udah punya industry. cetakannya. Kalau ini berarti feeling aja dong Pak. Feeling. Jadi ada yang gede banget, ada yang kecil gitu. Karena kecil ini udah mateng kan harus kita angkat. Iya. Ya kadang ini gimana sih bikinnya kok besar ini? Ngantuk. Itu baru sampai saya posisi area manager, direktur di perusahaan itu. Saya juga jualan pisang goreng tahu Sumedang di pinggir jalan pakai sembari itu ya Pak ya. Pakai apa itu? Tenda. Nah orang mungkin saya menganggap saya nggak berhasil, tapi saya menganggap saya berhasil. Berhasil di mana? Bahwa mental saya terbentuk dengan kondisi saya gendong anak kecil satu, dorong satu, anak kembar kan. Ada teman saya datang, ada orang datang, ini anak selisih berapa bulan kok kecil-kecil kembar. Tanya lagi, apa ya jengkel, kembar Bu. Orang lagi mumet Pak ya, mikirin jam kerja sama perusahaan, belum dagang pisang, belum bantuin isi dagang donat, ditambah lagi orang nanya nggak penting lagi Pak ya, gimana nggak senewan gitu. Orang mah bantuin gitu Pak ya, bantuin jagain. Ini ya sebetulnya nggak boleh karena beliau tuh kan customer mau beli pisang goreng. Iya benar juga ya customer ya. Tapi jengkel. Lupa saya, harus dilayani seperti raja ya Pak. Kalau saya sekarang sih nggak sih Mas, customer itu bukan raja lah. Customer adalah orang yang punya uang, mau makan di mana, mau beli di mana sesuka hatinya. Kalau saya ini tamu loh Mas, ya nggak? Iya betul. Kalau dianggap raja saya seenaknya diusir nggak kira-kira? Oh iya benar juga. Boleh maksudnya. Jadi kadang kayak gitu Mas, makan di tempat saya di Roket gitu ya.
boleh mau habiskan, kita kan nggak ngasih jatah apa ya, sambal ya. Tapi kalau ini selesai makan sambelnya terus pakai saus ditulis I love you. Ada Kalau yang RC, begitu? iya kan nggak dimakan itu, dibuat tulisan-tulisan kan mubadir kan. Iya dong. Ya kita tegur kan, maaf kalau seperti ini kan kebuang, dosa, mubadir. Kalau dimakan silahkan. Kalau tulisannya I love you Rocket Chicken sih oke, senyum-senyum lah. Tapi kalau yang lain itu kan kan ada kayak gitu kan, kita Iya. mesti harus tegur walaupun dia beli kan. Iya. Kasih pengertian. Benar. Itu customer. Customer sampai Bukan begitu raja, ya, iya. seniat itu gitu, ngebucin sama pasangan sampai begitu Pak. Tapi boleh juga tuh Pak, maksudnya nggak semua perusahaan mau menegur hal-hal yang kayak gitu. Tahunya kan orang sakit hati, jadi ntar nggak mau mampir lagi, itu nggak ada yang Bapak Ya kita khawatirkan. enggak, kita kan juga punya harga diri kita. Sekarang ruangan ini no smoking. Iya. Dia makan di situ, kalau raja kan ya nggak boleh dong, kita harus keluar dong. Pada tempatnya lah gitu. Kita kan ya harus berani kayak gitu. Kita juga memberikan sedikit tali kasih selalu ke customer kita. Contoh lah, setiap tahun sudah 7 tahun undian mobil. Mungkin nggak ada ya restoran fried chicken yang memberikan hadiah mobil sebesar bertahun-tahun seperti Rocket. Itu Umroh. buat siapa? Buat customer. Oh, buat customer. Iya. Gimana cara daftarnya Pak? Ada setiap pembelian paket, Iya. ini kan dapat kupon, gelegar Rocket Chicken. Iya. Hadiahnya mobil, umroh, motor, 7 dan yang lain-lain. Ntar kuponnya dikumpulkan sebanyak-banyaknya, Ya. lalu ntar diundi. Ya. Gitu. Besok kalau Ya saya nitip ulang satu tahun. deh Pak. Tapi satu kuponnya kali saya hoki kan dengan banyaknya orang gitu. Mas Kris yang datang aja ke yang keluar Jogja. Kris Hatta gitu. Weh, buat mobil. Wah, bisa viral itu. Bisa viral Pak ya. Itu kita setting aja Pak. Jangan. Nggak boleh nanti bisa. Nggak boleh ya. Karena itu mesti dari Debesos, kepolisian disaksikan kan. Oh. Jadi udah banyak ini Pak ya. Emang sudah ada prosedurnya gitu. Ada. Oke. Melihat background dari Pak Nurul nih. Kan kayaknya dagang donat, pisang, ayam, ya kan? Ini semuanya nih temanya kuliner Pak. Apa memang ahlinya di sini? Apa nggak mau coba yang usaha lain pakai properti atau Karena digital? gini ya belajarnya di kuliner. Kalau orang ibaratnya punya duit itu kan bikin gampang. Tetapi kalau kita tidak fokus, tidak bidangnya, tidak ada yang ngurusin, nggak bisa Mas. Saya kan pernah punya Rocket Chicken, sambal solid, itu sudah 5 cabang. Besar-besar gitu. Rocket 2018 melambung ya. Sampai 2019 itu buka 256 kalau salah. Ini kan jadi karena yang sambal solid ini milik saya sendiri, yang Rocket Chicken ini franchise, saya kan harus memberitakan yang franchise karena ini amanah yang diberikan mitra. Kalau itu sampai tutup, berarti kedua belah pihak rugi. Satu yang investasi rugi, saya juga rugi di brand. Iya, benar. Ini kalau orang nggak percaya gitu. Sedangkan saya sendiri untuk Rocket ini franchise kan kita nggak pernah memberikan proposal. Kita nggak pernah menjanjikan BIP, ROI kita nggak pernah. Jadi orang yang datang sendiri. Nah, pengalaman itu, dan ini sih baru merintis namanya RC Frozen Mart. Oh, makanan itu yang Frozen. Ya. Baru 3 cabang Mas, doain. Oke. Bentar lagi insya Allah tambah 3 bulan depan ini. Kan usahanya udah maju Pak, kenapa nambah lagi sih Pak? Kalau nggak fokus kenapa? Itu bahaya. Oh, takutnya nggak fokus emang yang sebelumnya. Ya, yang baru dirintis kalau nggak fokus. Ini kan kita mulai dari dekat rumah, kita belajar dulu. Walaupun itu saya sebetulnya nggak tahu produk ini nama, cuman taunya ya sosis, nugget, ya, udah bakso, udah itu toh. Jangan lupa Pak, apa? Wisata brand ambasadornya. Wani Piro ya. Wani Piro. Kebalik ya. Ke Jogja Jadi, lah. semua outlet Rocket Chicken tuh foto aku gitu. Wani Piro Mas. Wani Piro kira-kira. Orang larang Pak. Orang larang.
Bisa bahasa Jawa Ya, ternyata. setitik lah, aku iso lah. Kok abis ini Iki chatting ya? Ya boleh. Ya, masuk Pak Eko ya. Masuk. Oh, jadi gitu ya Pak ya, banyak banget kendala-kendalanya di saat lagi merintis. Tapi Iya. itu semua akan menjadi sebuah cerita tuh Pak. Buat saya Pastinya. juga, buat Bapak Nurul juga, dan buat penonton Hes Kreatif. Memang untuk memulai bisnis itu ya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Butuh pengorbanan dan ditambah lagi kan, mohon maaf nih Pak ya, background Bapak kan office boy gitu ya. Iya. Bukan dari yang ada pendidikan S1 ekonomi kan nggak ada Pak. Maksudnya bisa sampai Saya S3 Mas. serius Enggak, saya lulusan S3. S3. SD, SMP, SMA. Ya. Saya hampir pikir nih materi gue salah kali ya. Aku hampir mikir oh enggak ya. Jadi SD, SMP, SMA. Sama Pak, saya juga SMA terus dulu. Kuliah saya juga nggak lulus Pak. Nggak Tapi lulus. kan pernah kuliah. Ya tapi kan hitungannya nggak lulus sudah itu. Nah, kalau saya cuman gantiin kakak kuliah cuman sehari. Maksudnya dia nggak masuk gitu? Kakak saya tak suruh nggak masuk, saya masuk karena saya pengen kuliah nggak bisa Mas, nangis saya, Mas gimana saya kayak Mas kerja terus bisa kuliah. Ya kamu jangan kerja di restoran, karena kerja di restoran kan nge-shift, nggak bisa. Kalau mungkin pagi terus kan bisa kuliah yang malam, atau kerja malam bisa kuliah yang pagi. Nah aku nangis, jangan berangkat. Nanti kalau ketahuan dosennya gimana? Oh kamu nggak ketahuan, jadi di IKIP Veteran Semarang. Kakak saya nggak berangkat, saya berangkat di absen. Ahmad Tumudi, saya yang gini. Temennya tengok ini siapa? Bukan. Itu saya sadar bahwa itu dosa. Tapi bagaimana orang namanya kepengen ya? Pengen duduk di bangku kuliah ya Pak? Iya, seperti apa? Oh kuliah seperti ini caranya gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya sangat senang juga. Walaupun saya nggak pernah kuliah, tapi sering diundang di kampus-kampus. Oh iya. Gitu. Ya itu nikmat Tuhan ya digantikan Pak. Digantikan. Yang lebih. Tapi belum tentu juga orang kuliah sukses kok Pak. Nggak jaminan juga gitu. Tapi dengan ada keterampilan, dengan ada pengalaman, ya itu agak bisa menjamin gitu Pak. Iya. Buat aku begitu ya. Tapi entahlah kalau yang lain gimana pendapatnya. Terus sekarang saat ini apa target Bapak nih? Selain mau bikin yang frozen, mungkin ada lagi? Apa ya? Target tahun ini buka ya tercapai, insya Allah tercapai. Mungkin tahun ini ya 1000 cabang ada. Karena saat ini udah segitu, ini antrian 32 kan sudah 1000 lebih cabang. Itu tadi rumah buat staf saya, yayasan, udah cukup dah. 1000 cabang ya berarti mau targetnya ya Pak? Tahun ini udah kalau 1.000. hitung-hitungan udah 1000. Udah 1000. Nah, berarti 968 plus 32 antrian kan sudah. Iya, itu udah. Terus yang franchise tuh ada berapa Pak totalnya? Yang punya Bapak berapa jumlahnya? Kalau yang franchise punya berapa? saya itu sekitar 300. Manajemen ya, punya Iya, manajemen punya ya. manajemen. Karena di Rocket itu ada franchise, ada milik manajemen, ada punya pribadi, ada punya staf saya, ada perusahaan Moro. Moro itu model rombongan. Oke, rame-rame. Iya. Karena saya bilang mendirikan Rocket ini tidak untuk pribadi, suku, ras, golongan, agama, siapapun yang mau berini. Staf saya itu awalnya kalian kerja di Rocket, tahu omset, tahu rugi laba, ya kan, tahu hasilnya. Kenapa sih orang lain aja bisa buka Rocket, kenapa kalian nggak buka? Gitu kan? Lah saya modal dari mana? Saya mendirikan Rocket ini nggak pakai modal uang nggak pakai saya. Pertama kali one franchise. Bukan yang modal yang tadi Bapak cerita tuh 600 juta itu kan? Bukan, itu nggak dapat pesangon itu buat beli mobil itu. Habis buat mobil doang? Iya, kan 500 harganya. Saya buka Rocket pertama kali franchise. Dari mana Pak modalnya? Modalnya dari franchise itu, dari franchise orang itu. Tapi kakak saya, Mas, tolong buka franchise Mas. Ya apa? Ya itu tadi. Mulai ini nggak setuju, akhirnya Rocket oke setuju gitu. Mas, franchise auto bridal ada waktu itu hampir 1 miliar. Masa punya adik sendiri nggak mau gitu. Tak kasih kesempatan kalau nanti booming ini mau franchise Rocket, saya nggak kasih, nyombong sedikit lah biarin. Butuhnya uang berapa? Paling 150 juta.
bisa buka. Berarti saya dapat pertama kali buka saya dapat 15 juta. 15 juta, seminggu lagi buka di Ciledug Cirebon 15 juta lagi, 30 juta. Minggu lagi buka lagi, berarti saya sudah bisa gaji tim saya yang tadi 7 orang. Iya. Itu saya nggak pakai modal. Iya. Nah, di staff saya ini pakai modal apa? Kamu buka iuran. Jadi satu outlet iuran 10 orang. 15 orang waktu itu. Nanti kalau untungnya dikumpulin. Sekarang staff saya banyak yang punya. Udah ada sahamnya lah ya Pak? Ada, bukan memiliki satu outlet seperti franchise itu, tapi perlakuan khusus. Jadi awalnya silahkan kalau kalian selagi masih kerja di Roket, mau buka Roket, kalau untung ambilan, kalau rugi ya risiko. Iya. Ya kan? Tapi dia ada hasil pengertian juga staff saya, Pak, sampai kita ngasih royalti gitu, jasa ya, kita ngasih jasa manajemen gitu. Nah, maksud nanti saya punya ini kerja di sini apa boleh? Kan sama aja, kita kerja profesional. Selama ini orang franchise juga nggak ngurusin Roket kan, nggak ngurusin restorannya kan. Iya. Gitu. Kenapa kalian juga nggak ya profesional, ini punyamu ya jangan fokus ke punyamu dan bisa semua gitu. Iya. Banyak juga sih teman-teman aku yang main franchise gitu ya, brand-brand minuman gitu ya. Terus aku tanya dong, itu lu ngapain aja sih kerjanya kalau misalnya lu franchise? Ya elah pengen gue cuma ngontrol-ngontrol doang, bahan-bahan makanan kan udah dapat dari pusat gitu loh, dari pusat, harga pun juga udah dari pusat. Ya kita cuman ini aja, maksudnya menjual saja. Bener Pak? Mestinya gitu kalau mau franchise itu ya seperti supermarket itulah yang menjamur ribuan cabangnya. Jadi mitra tuh kan nggak ngurusin. Di Roket juga sama. Ini lokasinya kita survei setuju, ini dananya kita semua yang ngelola. Tapi omsetnya langsung ke mitra, bukan ke saya. Bahaya Mas kalau ke saya semua. Dikira uang saya itu. Apalagi royal itu. Iya royal ya. Sampai kakak bilang loh, yang ngomong kakak ya Pak? Jangan nanti punya keponakan, saudara, temen gitu. Oh keponakan. Iya. Oh sampai bilang nanti Om punya istri lagi. Kok bisa ucap gitu sih Pak? Royal, iya bener. Kita ambil positifnya. Tapi setelah berdiri ini Roket Chicken masih ada yang komplain lagi. Pak Nurul itu kok berani-beraninya bikin logo kok hitam, merah kuning. Hitam tuh mati loh. Waduh ini nggak nurutin orang, nggak rampung-rampung saya. Nggak selesai-selesai. Bener. Saya langsung gini tak sih. Terima kasih masukannya. Hitam itu bener artinya mati. Tapi ada satu lagi. Hitam itu artinya perlawanan. Tahu nggak? Brand ini tak pikirin bener. Meroket biar cepet. Roket ini kalau bahan bakarnya nggak habis nggak turun. Pikiran saya gitu. Jadi SDM-nya Roket Chicken ini bahan bakarnya adalah SDM. Kalau ini semakin banyak semakin kuat. Semakin banyak kan berarti kita semakin bisa gaji kan? Iya. Kalau nggak semakin habis kan mungkin nggak bisa gaji. Iya. Semakin banyak kan kita bisa gaji kan? Iya. Terus hitam itu perlawanan. Kalau kita nggak berani melawan, nggak ada. Kita bisa lah buka ini kan. Bikin sistem ATM, amati tiru modifikasi. Nah ini hitam, cek di Google, hitam itu perlawanan, cek. Iya ya, nah itu kalau kita membuka nggak berani buka usaha ya di hutan di tengah laut aja saya bilang gitu. Nah ini dia nih Pak, kan banyak banget nih orang yang takut untuk berbisnis ya Pak ya. Tadi karena Bapak Nurul bilang kalau takut untuk bisnis ya tinggal aja di hutan kalau nggak di mana. Nah ini coba Pak, punya nggak sih tips untuk motivasi nih anak-anak muda untuk memulai bisnis itu apa yang mesti dipersiapkan? Persiapan, aduh, jawabannya susah ini. Susah ini. Apa? Aku juga pernah bisnis Pak, tapi ya bangkrut gitu. Karena saya itu kan masih belajar. Pertanyaan yang gampang-gampang Thomas, Mas. Apa tuh Pak? Kalau saya itu kan ya harus punya impian. Kita muluk-muluk aja lah, karena kita semua ini kan sebetulnya kan sudah diciptakan jiwa pemenang loh Mas Kris. Saya juga jadi pemenang. mesti ditanamkan ya di hati bahwa saya adalah jiwa pemenang. Maaf Mas Kris ya. Iya. Mas Kris lahir sendiri apa ada kembaran? Sendiri. Berapa sel telur dari orang tua kira-kira? Banyak. Ribuan Pak yang masuk Pak. Ribuan kan? Iya. Yang lahir? Satu. Pemenang nggak? Iya dong. Iya udah pemenang. Kita tinggal mau apa enggak.
Kalau kita punya impian, kita harus berani mimpi. Ya, mimpi kan gratis. Jadi mimpi yang ya, banyak-banyaknya. Iya, sebanyak-banyaknya. Sebesar-besarnya. Mimpi banyak, kita seleksi, tinggal fokus. Setelah ketemu impian itu, kita fokus. Fokus impian yang kita tuju itu. Kalau kita nggak fokus nggak bisa. Disiplin. Fokus, disiplin ya. Nih saya kutip disiplin. Kalau kita nggak punya disiplin, saya ya kalau berangkat kerja ya tepat waktu juga, Mas. Modal penting nggak, Pak? Modal tadi modal apa dulu? Modal untuk membangun usahanya dong. Saya mendirikan nggak pakai modal. Nah, kalau Bapak kan nggak pakai modal. Modal uang ya. Iya, modal Tapi uang. modal saya kan pengalaman. Nah, itu modal perlu. Perlu ya, dan nggak harus uang ya, Pak, kalau modal itu. Nggak harus uang. Gitu. Oh, seperti itu. Hanya 4 saja berarti ya. Banyak sih kurang sebetulnya. Lebih, dan doa jangan lupa pasti ya. Doa. Memohon kepada yang di atas, semoga diberkati, dikasih jalan ya, Pak. Iya. Doa. Itu. Saya senang sekali ngelihat Bapak ini ya, orangnya murah senyum, kayak happy selalu gitu. Loh, saya itu waktu di CFC mau jadi supervisor tuh tes 3 kali udah nggak lulus, Mas. Kenapa? Saya motong ayam tercepat, bikin mayones paling cepat. Ada cerdas cermat waktu itu. Di outlet terpasang karyawan teladan. Tapi kok teman saya udah pada naik supervisor, aku nggak naik. Salah saya apa gitu loh. Ternyata salahnya baru dikasih tahu. Kamu nggak tahu nggak permasalahan rule kamu nggak naik supervisor? Ya makanya saya tanya, Pak. Kekurangan saya apa? Kamu ngaca, kamu itu nggak bisa senyum. Ya ampun, nggak bisa senyum aja nggak lulus. Lambar, ayo senyum. Gitu, bener, Mas. Bener itu. Cermin kecil gitu. Setiap berangkat aku harus senyum. Gitu senyum, ternyata manis saya. Nah bener itu. Filosofi orang China kan. Kalau belum bisa senyum, jawaban buka toko. Berarti intinya kan harus ramah kita ke siapapun. Kalau belum bisa senyum, jangan buka toko. Iya. Kalau ada masuk kita jualan cemberut, orang kita takut ya. Iya benar sih. Iya kan. Ini kenapa nih orang ya? Nah itu kan judes amat. Harus dicontoh itu filosofi seperti itu. Filosofi dari Cina ya. Iya. Tadi kan juga Bapak Nurul bilang temannya banyak yang Chinese kan. Iya. Ya. Kayak kalau bergaul sama Chinese itu banyak positifnya ya, Pak ya. Banyak. Salah satunya yang itu tadi. Jangan buka toko sebelum bisa senyum. Ya, jangan buka toko sebelum kamu senyum. Terus apa lagi, Pak? Hikmahnya punya teman-teman dari Chinese itu. Apa ya? Terkadang itu ya teman dari luar negeri, dari ini dia selalu memberikan walaupun apa itu gantungan merchandise yang kecil kayak gitu. Itu kan dia perhatian. Itu kan menjalin silaturahim ya. Iya benar. Walaupun bukan nyambung saya dari luar negeri loh. Bukan gitu. Yang Pak Nolaleh ya Pak. Ingat gitu kan, dia ingat kita gitu. Ini kan perhatian ke kita juga. Tuh simak ya. Jadi mulai sekarang ingatlah hari ulang tahun atasan kamu. Ketika dia ulang tahun, kalau enggak hari anniversary pernikahannya, kasih sedikit merchandise ya, Pak. Wah, harus itu. Biar saya kalau ulang tahun itu, waduh, alhamdulillah. Banyak kasih dapat ya. Banyak saya. Aku malah nggak ada, Pak. Aku ulang tahun nggak diperhatiin, Pak. Auditorium kita sewa buat ulang tahun. Rame dong yang datang. Rame. Iya rame. Susah sih big saya boss udah ya. Sembunyi-sembunyian. Itu staf saya itu yang ngatur, nggak ngerti saya. Ya itu kan ya perhatian ke saya seneng lah. Iya. Jadi seperti itu ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat nih dari Pak Nurul ya. Mungkin ya nggak bisa saya jelaskan satu persatu, tapi I'm so happy Pak, gue bangga banget ya bisa ketemu sama Pak Nurul. Dan ini Pak, ada segmen yang dimana Boss and Girls bertanya. Sepertinya mereka ini khususnya para netizen sangat tertarik sekali untuk bertanya langsung sama Bapak Nurul nih. Ini dia, saatnya Boss and Girls bertanya. Dari akun Instagram airin.na. Pak, kalau mau franchise Rocket Chicken gimana caranya? Caranya mudah banget. Bisa dilihat di YouTube saya, channel Nurul Ati Rocket Chicken, cari yang kemitraan, ada 2 situ.
Kalau belum jelas nanti bisa hubungi WhatsApp ke nomor saya langsung di 0818277981. Emang berapa sih Pak untuk Apanya? bikin franchise gitu? Modalnya berapa? 50, Modalnya di 50 luar juta tempat atau itu kurang lebih 260. 260 juta Sudah include di luar tempat. di luar tempat? Iya, Wow. besar makanya Berarti saya tempatnya biar kita yang nyari sendiri? iya, harus sendiri tapi kan sewanya juga mitra juga. Ada yang sewa mungkin 40 juta, ada yang 60 juta, itu kan beda-beda. Oh, 260 juta, lumayan ya. Besar, bukan lumayan lagi, besar. Iya, besar sekali itu Pak. Tapi kok kenapa yang Anda punya lebih dari 20? Dari punya satu, Iya. kumpulin sebagian untuk keperluan, sebagian untuk pengembangan. Staff saya kayak gitu. Pelan-pelan ya Pak ya. Iya. Oke, ini deh yang berikutnya. Pertanyaan dari Clara.ind. Pernah ditipu selama berbisnis gak Pak? Ceritain dong. Tipu apa ya? Ya Karena dibohongin gitu maksudnya. Nggak pernah ya. Uangnya dibawa lari gitu Pak. Atau enggak mungkin. Saya nggak, kalau ini di Rocket itu kan omset itu kan langsung ke mitra. Saya tidak mau terima. Nah, saya kan juga pegang kartu asnya. Kalau dia mau keluar, mau ini, dia kan ada jasa, nanti kan aku yang minta. Kalau dia nggak bayar, ya sudah, paling kita putus. Ya itu belum rezekinya. Ya mungkin ada, namanya orang punya uang mau bangun gampang, tapi memaintain belum tentu. Bener. Contoh lah, ada orang yang buka franchise udah berjalan 3 tahun. Waktu itu untungnya ya 35-40 juta. Waktu itu masih investasi di luar tempat kurang lebih 165 juta. Kalau 35 tiap bulan itu berapa bulan sih balik modal? Bagian berapa tahun udah gampang. Nah, karena mitra ini selalu datang ke outlet, merasa udah bisa, merasa udah pintar, gantilah brand. Serakannya muncul. Hari itu ganti brand, dari 12 orang yang berangkat cuma 2 orang. Yang 10 ikut ke kantor Rocket. Walaupun itu mitra. Jadi tim di Rocket itu saya didik, kita rawat, kita pupuk, kita bina, dan kita binasakan. Ya Binasakan. Karena dia berkhianat gitu. Nah itu, kalau berkhianat masih kita ini, tapi kalau mencuri kita binasakan, langsung hilang. Nggak ada toleransi kalau masalah mencuri, karena yang untung 1 orang, yang rugi ribuan. Iya benar. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Boys and Girls nih, akun Instagram Maseonho ya. Pernah bosen makan produk sendiri nggak Pak? Saking seringnya. Justru saya 1 bulan aja terkadang nggak makan itu. Nggak makan barang dagangan sendiri? Iya. Kenapa sih? Kadang baunya. Tapi kalau makan memang jarang. Tapi kita harus tes, cicipin. Makan sama nyicipin beda ya. Ya beda dong. Gitu. Nyicipin harus. Tapi kan karena manajemen di Rocket itu kan berlapis sebetulnya. Iya. Dari saya direktur, CEO, ada GM, ada regional, ada area. Ini area kan yang visiting setiap saat, regional juga visiting setiap saat di outlet. Dia ngantornya kan di outlet. Kalau saya kan yang ngantornya di desa, bukan di outlet. Ya kan bos mah tinggal di rumah aja. Tinggal Enggak, kontrol kan Pak? enggak, sebetulnya saya mau ngontrol juga udah lupa. Jadi kalau saya datang ke outlet itu biasanya hanya nyapa staff-staff saya, karena kan nggak pernah ketemu juga. Saya kadang ke outlet itu saya tanya, nggak tahu saya dia, apalagi pakai masker. Mbak, minta ayam boleh nggak? Nggak boleh Pak, harus beli. Minta saya bilang. Terus yang senior kan, itu Pak Nurul dikasih yang punya. Ini kayak prank-prank di luar negeri ya. Orang nggak ada yang tahu bahwa Terus ini. Saya bilang gini, kamu udah pernah ketemu saya belum? Belum Pak. Lah kenapa nggak ketemu? Iya saya kerja gini. Saya marahin, pura-pura saya marahin. Ya saya menjawab gini setelah dia takut, bilang gini, mestinya kamu yang ngomong ke saya. Kenapa Bapak nggak pernah kesini gitu? Karena dia kan yang nyarikan uang. Iya. Bapak nggak pernah perhatiin outlet saya. Nah, mestinya gitu. Oh gitu ya Pak. Ya nggak berani juga lah Pak. Nggak apa-apa, kalau saya dulu ya gitu. Oke,
Pak Nurul, kayaknya kalau misalnya kita ngomongin bisnis nih, kayaknya nggak ada habisnya nih Pak ya. Nah sekarang kita mau ajak Pak Nurul ini seru-seruan. Gitu. Asik. 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 Apa ya? Ayo Jangan Pak. yang susah-susah loh Mas. Hah? Jangan yang susah-susah. Orang angel Pak. Angel. Nek wangel aku Apa? pulang. Mulai. Enggak. Apalagi bahasa Inggris. Wah. Tinggal kabur ya. Oke, Bos and Girls, saatnya games. Peraturannya Pak, ini ada 8 kartu ya, dengan banyaknya pertanyaan di balik cue card ini. Nanti akan saya bagi 4-4 dan tanya jawabnya secara bergantian. Ya. Udah seperti itu aja. Oke Pak ya? Ya. Ini saya Muka-muka yang gampang. Enggak kok Pak. Ini enggak susah Pak. Ya saya bagi ya. Ini lincah main kartu. Kayak zamannya saya. Dimulai dari saya dulu. Ya, saya akan bacakan dulu pertanyaan buat Pak Nurul. Apa yang selalu menghibur Anda ketika Anda memikirkannya? Karyawan saya banyak. Saya bisa berbagi. Kita bisa berguna. Untuk harus ngelihat ke sana terkadang tuh. Saya masih banyak yang mengharapkan. Di kampung juga ibaratnya 3 RT yang kerja 60 suami anak istri. Itu kan bisa menghibur diri saya. Itu bukan yang bikin pusing ya Pak? Enggak. Kok itu yang bikin Bapak happy sih? Happy malahan. Karena dia ya bisa bekerja, kita bisa kolaborasi ya dengan ini ya. Oh, kebalikannya sama saya. orang-orang pada umumnya ya. Ya kalau kita nggak punya karyawan kan juga pusing. Iya, kalau itu semakin banyak mungkin kita bermanfaat buat orang lain. Jadi seperti itu Pak ya. Ya. Oke, next pertanyaan buat saya Pak. Tolong diambil kartunya lalu dibacakan. Kacamata ini besar apa kecil ini? Apa barang termahal yang pernah Anda rusak? Waduh. Barang termahal yang pernah aku rusakin Pak. Padahal mahal semua ini. Yang aku rusakin kayaknya mobil ya Pak ya. Aku rusakin gara-gara kalau mau ke bengkel tuh aku tunda terus, karena aku termasuk orang yang bete nunggu di bengkel. Tunda sampai akhirnya mobil itu rusak semua dan akhirnya jadi masuk servis besar, malah biaya jadi lebih besar. Itu sih ditunda karena mobilnya banyak kali ya. Oh enggak, amin. Amin kalau gitu Pak. Jadi gitu, kalau saya kan yang rusak langsung dibawa tungguin gitu. Enggak. Aku emang mobil mah cuma satu Pak, cuma nunggunya itu yang lama. Aduh. Kalau dipakai cuma satu, nggak mungkin bisa pakai bareng-bareng gitu. Ya iya. Ya. Itu yang pernah aku rusak. Tapi ya akhirnya itu kendaraan ya nggak bisa sembuh total ya, akhirnya ya harus dilepas-lepas juga seperti itu. Oke, next ya Pak ya. Pertanyaan untuk Pak Nurul. Apa yang Anda khawatirkan saat ini? Ya saat ini nggak ada yang saya khawatirkan, saya sehat. Terus? Mikirin apa ya? Kayaknya nggak ada pikiran sama ya. Maksudnya prioritas yang pikiran yang terberat gitu. Yang kita pikirkan yang terberat gitu. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Masa sih? Iya nggak ada. Covid mungkin atau apa Iya. gitu? Takut kena Covid apa gimana? Enggak. Saya tuh nyuap teman saya yang positif udah 2 kali sudah nggak. Saya nggak pakai masker waktu itu. Saya takut sebetulnya, tapi saya percaya diri. Karena care sama temennya. Saya Menolong. menolong gitu kan. Sampai teman-teman saya pada marah, Om Nurul itu gimana sih? Itu kan nggak apa-apa, kita doain sembuh, kita juga sembuh gitu. Ya memang kadang sempat ya takut juga, memang takut, tapi kalau itu kita benar-benar terus takut, tapi kan kita terus tetap prokes kan. Gitu. Jadi ngedrop, jadi saya kayak gitu. Oh seperti itu. Kan Juli itu tetangga teman saya seminggu full setiap hari ada yang meninggal kan. Sampai setiap hari ada di masjid dibangunin wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal si mbak ini. Ini Mbak tolong jangan diinfo ke situ, karena ini kan yang sakit ini, yang isoman ini ngedrop gitu loh. Saya sempat kayak gitu, akhirnya banyak memang yang diinfo seperti itu, akhirnya nggak dipakai pengeras suara di masjid. Ngedrop ini. Ngedrop ya. Kita bikin happy aja.
Ya, yang penting di mana ada jiwa yang sehat berarti ada tubuh yang sehat gitu Pak ya. Insyaallah. Kalau saya kayak nggak ada yang sehat Pak. Kalau saya pikirkan nanti saya pulang gimana ya ini gitu. Belum swab masalahnya. Oh belum swab. Nanti karena kan antigen kan sekali ya, 24 jam. Oke. Moga-moga lancar perjalanan. Tapi saya yakin Pak Nur pasti sehat. Amin, amin. Ya. Oke kalau gitu next pertanyaan untuk saya Pak yang berikutnya. Kebiasaan apa yang Anda miliki sekarang yang ingin Anda mulai lebih awal? Oh mungkin gym kali Pak ya. Ya ke gym maunya lebih awal biar porsi latihannya itu lebih banyak. Udah itu ya hitung-hitung refreshing pikiran juga lah daripada di rumah kan suntuk Pak. Kan di tempat gym tuh banyak pemandangan ya Pak. Oh iya. Pemandangan fisik oke, buat fisik bagus, buat pikiran bagus, buat mata juga bagus. Iya. Nah, itu. Makanya di tempat gym itu saya bahagia deh pokoknya. Bisa sok kenal sok deket gitu kan. Iya. Sama siapa kayak mau cowok mau cewek semuanya bisa terima dengan baik di tempat gym center. Coba di tempat lain, siapa lu kan gitu. Di mana biasanya Mas? Di CP. Kapan-kapan diajak. Makanya Pak pindah Jakarta, jangan tinggal di Jogja. CP saya juga tinggal di CP kok. Jangan sementara doang. Iya. Gitu. Oke next ya. Ya. Ini pertanyaan untuk Pak Nurul. Kalau Anda berkesempatan untuk mewawancarai sosok terkenal, siapa yang akan Anda pilih? Kan tadi kan mau jadi presenter bilangnya, ya kan? Ya Pak Presiden lah. Pak Presiden, Iya. woi berikan tepuk tangan dulu dong. Siapa sih yang nggak kepengen ketemu Pak Presiden? Ya, Apa yang mau dibahas Pak sama beliau nanti? Kalau misalnya Wah, benar-benar terjadi bisa wawancara gitu. disapa, disalami gitu aja udah seneng banget. Oke next pertanyaan terakhir untuk aku nih. Apa foto terakhir yang Anda ambil? Ih gampang ya pertanyaan gue semuanya ya. Bisa begini loh. Minimal tuh gonta gantian gitu Pak ya. Ada yang susah, ada yang gampang gitu. Ini mesti pakai dukun ini tadi. Foto terakhir yang saya ambil. Ya. Aduh. Oh, di handphone ya. Oh. Dibuka masa gitu ya? Iya kan biar tahu foto apa yang Itu mah gambar. Kalau foto ya kamera itu foto tahu saya. oh yang ini. Oh iya benar juga ya. Kritis loh Ini Pak foto Nurul ini. bilangnya. Itu gambar itu. Iya. Foto terakhir, foto. Itu. Ya maksudnya aku yang ambil kan, Pak? Oh gitu ya. Nggak Iya kan? ngerti ya Ini saya. pertanyaan gampang loh, Pak. Tolong jangan bikin susah, Pak ya. Ini pertanyaan gampang ini. Coba saya cek dulu. Aku terakhir ngambil gambar ya ini. Aku di saat bikin video di mobil tadi. Ini. Yang aku di sini bilang narasumber kita kedatangan nih. Coba ya mungkin Pak Nur mau denger. Sosok yang sangat inspiratif sekali. Dimulai dari karirnya sebagai seorang cleaning service dan akhirnya mempunyai usaha yang cabangnya ratusan sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya patah itu saya kreatif ya. Nah ini yang terakhir tadi aku ambil perjalanan ke sini. Aku membocorkan pada netizen narasumberku Pak Nurul. Tapi Pak Nurulnya belum aku sebut. Kayak gitu. Ya wes kalah. Kalah yo. Ya kalah. Ya ternyata orang sukses bisa kalah sama aku yang biasa Bukan aja. gitu. Apa? Anak muda sama orang tua. Orang tua itu kan sudah banyak ini. Oh, daya ingat ya Pak ya. Daya ingatnya sudah berkurang. Tapi Bapak juga mesti ngalah sama yang muda tuh. Oke Pak. Akhir kata kita harus pisah nih Pak Nurul. Ya. Aduh, sedih sekali aku mesti berpisah sama Bapak. Enggak lah. Salam ya Pak buat istri, buat anak. Insya Allah ya. Gitu. Terus salam juga buat istri kedua kalau ada Pak. Wes jangan. Nakal ya. Jangan dicontoh. Tapi nggak ada ya Pak ya, jangan sampai ya. Jangan. Istri yang Karena pertama. istri itu membawa rezeki. Ya dari merintis dari susah payahnya. Oke, yang Nggak tahu boleh susahnya gitu. gimana ya Pak. Sekarang udah sukses ya istri yang pertama harus merasakan juga. Betul. Seperti, kok betulnya senyum gitu sih Pak? Bener ya, jangan sedih kalau kayak gitu, nggak boleh. Iya benar-benar. Orang Salam. nggak bisa yang ya kalau bisa adil berlaku ini bahkan banyak orang yang punya bisa ini ternyata ya nggak bisa. Terus kalau menurut Bapak bisa adil kan nanti? Nggak bisa saya. Oh, nggak bisa. Makanya cukup satu. Oke, Nah. cakep. Aku setuju. Jangan kayak Aldi Taher ya Pak ya. Nah, jangan. Presiden Nggak poligami tahu ya, aku Pak ya. nggak mau komentar itu. Aku nggak mau. Main aman rumah Bapak Nurul. Yaudah kalau gitu Bapak pamit ya. Ya, makasih, Sampai ketemu Mas. lagi di lain kesempatan. Ya, Sukses sehat terus, selalu. sehat terus ya Pak. Amin, Salam amin, buat keluarga amin. di rumah. Kalau gitu
Bos Angus, akhir kata aku Krisata, kru dan Bapak Nurul harus undur diri. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya. Pokoknya di sini Tuan Mudara tidak pernah lelah atau capek untuk memberitahu kepada Bos Angus yang di rumah. Silakan kepoin Instagramnya #kreatif. Di situ ada segmen Bos Angus bertanya. Di situ kalian bisa nanya apa aja kepada narasumber yang akan kita hadirkan. Ya, dan pesan yang bisa aku sampaikan kepada kalian adalah untuk menjadi orang sukses butuh pengorbanan dan butuh modal pengalaman selain modal uang. Kalau begitu, Krisata pamit. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya.